lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat satu pujian Mas sekolah minggu. Kita mau mulai ibadah kita mau ambil sikap saat teduh, kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita ambil sikap saat teduh dimulai. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Di mana pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang kepada Engkau untuk memuji, memuliakan bangkit kami Tuhan. Rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan. Biar Tuhan kami boleh sungguh-sungguh untuk datang kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkati setiap jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biar Tuhan kami boleh semakin dekat, kami boleh menjadi anak-anak terang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan pengasih-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau mengatakan terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sikap berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang
lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku. Mari adik-adik kita angkat pujian ini sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku. Besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, shalom adik-adik, selamat pagi tentunya. Rasanya udah lama kita nggak ketemu ya. Apa kabarnya? Yang pastinya luar biasa, fantastis, yes. Udah begitu lama kita nggak ketemu ya adik-adik. Kangen rasanya kakak. Dan tentu pasti kita lebih kangen lagi sama Tuhan Yesus ya. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita masuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kakak ajak kita berdoa dulu yuk. Kita bersatu dalam doa. Kita mau ucap syukur sama Tuhan karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih juga untuk kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, kepada setiap anak-anak kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin mulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Kau pakai hamba-Mu ini, Kau urapi agar firman Tuhan, cerita firman Tuhan boleh disampaikan kepada setiap hati anak-anak kami. Biarlah firman ini boleh tertanam di hati mereka, bahkan boleh bertumbuh dalam hati mereka dan boleh
bertumbuh dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau juga berkati dalam setiap kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, pagi ini kita akan bercerita tentang seseorang yang bernama Stefanus. Nah, sebelum kita mengenal jauh lebih dekat siapa itu Stefanus, kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik, kakak tanya, seringkali kita ingin disakiti apa dikasihi? Apakah dari ingin disakiti? Tentu tidak, ya kan? Tentunya kita pasti ingin dikasihi, adik-adik. Nah, adik-adik, cerita kita pada hari ini kita bercerita tentang seseorang yang bernama Stefanus. Seseorang yang disakiti, bahkan dilempar kayak batu, tapi dia tetap mau mengasihi, bahkan mengampuni. Mari sebelum kakak cerita, mari kita buka Alkitabnya, ya. Kita buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-60. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, adik-adik, kita mau belajar tentang Stefanus. Stefanus adalah seorang pelayan Tuhan. Dia melayani di bagian bakti sosial, yaitu melayani orang-orang miskin, janda-janda. Nah, Stefanus ini dia berkhotbah, bercerita tentang kebenaran firman Tuhan, bercerita tentang kasih Tuhan. Tetapi ada beberapa orang yang tidak senang, ada beberapa orang yang tidak suka dengan pelayanan Stefanus ini, adik-adik. Nah, adik-adik, siapakah orang-orang yang tidak senang dengan pelayanan Stefanus ini? Kita lihat di sini. Siapakah mereka? Mereka adalah pemuka agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kenapa mereka begitu benci? Kenapa mereka begitu marah kepada Stefanus? Apa yang membuat mereka begitu marah? Apa yang membuat mereka begitu benci sehingga di sini dikatakan di ayat yang 57, maka berteriak-teriak mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, bahkan mereka melempari dia dengan batu sehingga Stefanus meninggal. Stefanus meninggal martir mati syahid, ya. Nah, adik-adik, apa sih yang membuat begitu mereka membenci Stefanus? Kita baca di ayat ini, ya. Sedang Stefanus bercerita tentang firman Tuhan, bahkan Stefanus juga menegur dengan keras orang-orang pemuka agama, orang-orang Farisi ini. Dia menegur nenek moyang mereka. Kita baca ayatnya, kakak akan bacakan buat kalian, yaitu di Kisah Para Rasul ayat 7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7
ayat yang ke-51 sampai ayat ke-53. Demikian firman Tuhan, kakak bacakan. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Ayat 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutnya. Begitu keras teguran Stefanus kepada pemuka-pemuka agama ahli Farisi ini, ya. Dikatakan di sini begitu keras kepala, begitu, kalau kita katakan begitu bingal orang ini, ya, nggak bisa dikasih tahu, bahkan ya. Dan ketika mereka mendengar itu, maka begitu marah mereka, maka mereka menyeret Stefanus keluar kota. Ya, kita lihat sendiri di sini, dia menyeret Stefanus keluar kota dan dihukum rajam. Hukum rajam itu dihukum dilempar pakai batu. Nah, apa tindakan Stefanus pada saat itu, adik-adik? Tindakan Stefanus ini, ya, dia berbeda sekali dengan apa yang orang umum melakukan. Ketika kakak mau tanya, ketika adik-adik diperlakukan tidak adil, ketika adik-adik disakiti sama orang, apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik disakiti? Tentunya pasti adik-adik pasti ketika kita disakiti pasti kita akan membalas, atau kita akan menjauhinya, atau kita akan lari, atau kita nggak akan mau berteman sama dia. Bahkan kemungkinan ada hal-hal yang lain lagi. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Bapak Stefanus ini. Ketika dia disakiti, bahkan dihukum, dilempar ke batu, dia masih katakan, dia masih mengampuni mereka. Dikatakan di sini, ya, kita bisa lihat di ayat yang ke-59, kakak bacakan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Pertama dikatakan, terimalah rohku Tuhan. Terus ayat ke-60 sampai berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggung dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggal. Adik-adik, ada kesamaan, ya, Stefanus ketika samaan dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dihukum mati, ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus katakan juga apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Stefanus ini dia lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, adik-adik. Dia taat, dia lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita belajar seperti Stefanus ini. Dan tema kita pada hari ini adalah doakan mereka yang menyakitimu. Nah, adik, maukah kita belajar berdoa untuk menyakiti hati orang yang menyakiti kita? Kira-kira siapa yang pernah menyakiti hatimu? Entah teman, entah papa mama, atau keluarga, atau siapapun saudaramu yang mungkin pernah menyakiti hatimu. Mari kita belajar berdoa bagi mereka yang menyakiti hatimu. Nah, kita buka lagi di Matius pasal yang ke-50. Matius pasal yang ke-5. Kita buka lagi firman Tuhannya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang 43 dan ayat 43 sampai 44. Kakak bacakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, adik, dunia mengajarkan kasihilah sesamamu dan musuhilah musuhmu. Tetapi Yesus maju lagi selangkah. Yesus katakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mari kita belajar, kita berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Siap, adik-adik? Maukah kita belajar seperti Bapak Stefanus ini? Yaitu ketika dia sakiti, kita berdoa bagi mereka. Oke, demikianlah firman Tuhan yang
telah kakak sampaikan kiranya boleh menjadi berkat bagi adik-adik. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati adik-adik, bahkan bertumbuh, berbuah, dan mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, ajari kami Tuhan, ajari kami bagaimana caranya kami agar bisa berdoa bagi orang yang menyakiti hati kami, berdoa bagi mereka yang pernah menyakiti kami Tuhan, dan ampuni kami juga Tuhan ketika kami juga menyakiti hati sama kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ayat hafalan kita terambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikianlah ayat hafalan kita, kiranya adik-adik boleh dihafalkan di rumah ya. Kakak percaya, kakak yakin kalian bisa menghafalnya di rumah. Oke, biar firman Tuhan ini, ayat hafalan ini juga boleh bertumbuh di dalam hati adik-adik. Oke, God bless you. Oke, kita akan doa Bapa kami. Doa Bapa kami dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita naikkan pujian Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.